Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya coba jelaskan tentang materi pengelolaan untuk perdagangan eceran dan grosir serta adanya logistik ya. Baik, saya coba share screen untuk materinya. Untuk pengelolaan perdagangan grosir ini kita lihat untuk retail ya, untuk perdagangan eceran ini yang dinamakan retail itu bergeraknya bisa bergerak dalam menjual barang ataupun jasa. Tentu saja ini bagi konsumen akhir dan untuk kebutuhan pribadi maupun non bisnis. Artinya perdagangan eceran itu bisa diperuntukkan bagi non bisnis juga. Pengecer di sini adalah retailer namanya. Jadi orangnya yang biasa melakukan perdagangan eceran tersebut. Bisa itu toko eceran maupun bisa berupa retail yang sering kita jumpai yaitu Alfamart atau Indomart. Untuk jenis-jenis pengecer utama di sini ada toko barang khusus, pasar swalayan, toko kelontong ya, yang banyak kita jumpai di sekitar lingkungan kita, atau di sini juga ada superstore ya, atau ruang pamer untuk katalog ya. Kalau katalog ini biasanya bergerak dalam bidang jasa maupun penjualan-penjualan yang bersifat besar seperti properti, apartemen ataupun bisa perumahan lainnya. Tingkatan layanan sendiri bisa menjadikan ini swalayan, yaitu melayani sendiri, memilih sendiri, serta layanannya terbatas dan layanan yang penuh. Artinya dari hulu ke hilir akan dilayani secara menyeluruh ya. Di sini contoh penjualan langsung kategori eceran non toko, yaitu penjualan langsung yang banyak kita jumpai yaitu multi level marketing. Ya, contoh multi level marketing ini banyak sekali. Ini salah satu contohnya MW. Tapi kalau kita misalnya obat-obatan bisa CNI ya, ataupun banyak multi level seperti Tupperware ya yang untuk peralatan rumah tangga. Untuk kategori non eceran toko juga ada pemasaran langsung ya, seperti penyampaian surat langsung atau pemasaran jarak jauh telemarketing. Kalau sekarang banyak dijumpai mungkin di marketplace, yaitu melalui katalog-katalog ya. Jadi hanya dia yang menjual katalog, tapi orang juga sudah mengetahui bahwa dia menjual suatu barang ataupun jasa. Kalau dulu mungkin katalog hanya diperuntukkan untuk perusahaan jasa seperti travel agent ataupun jasa marketing. Kalau sekarang walaupun barang juga bisa melalui katalog saja, yaitu melalui marketplace ataupun e-commerce. Untuk kategori usaha non toko di sini banyak ditemui mesin otomatis ya, seperti halnya kita jumpai di beberapa mall yang sudah menggunakan mesin-mesin otomatis. Nah, ini layanan pembeliannya juga banyak dijumpai di pengecer tanpa toko ya, misalnya melalui keanggotaan. Ya biasanya sih bisa melalui koperasi dan lain sebagainya. Ini eceran korporasi, yaitu bisa melalui rantai korporat ya, atau konglomerasi perdagangan. Konglomerasi perdagangan ini biasanya berupa franchise ya, yang banyak kita temui. Selanjutnya lingkungan eceran baru ya, whole food market ya, gerai makanan dan lain sebagainya yang banyak kita jumpai di supermarket ya. Begitu juga untuk eceran kombinasi, di sini menggunakan supermarket yang ada di toko tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetahui pertumbuhan persaingan antar jenis, ya biasanya antara department store ya, yang mungkin sekarang banyak beralih ke online shop ataupun pemasaran secara digital. Untuk perkembangan lingkungan pengecer sendiri banyak yang melalui pasar menengah maupun pasar yang diketahui sebagai pengecer global seperti Carrefour ya kalau franchise-nya ya, ini yang dari Prancis ya, ini banyak kita temui juga. Untuk keputusan pemasaran di sini ada pasar sasarannya ya, apakah itu melalui pilihannya toko, dekorasi tokonya diperbaiki, media iklan dan produknya yang diperbanyak. Sedangkan untuk pilihan produk di sini bisa menampilkan
private label ataupun pilihan produk yang menggunakan merek nasional maupun menampilkan perubahan-perubahan barang yang lainnya yang bisa melalui program-program yang bisa memberikan nilai yang lain kepada pelanggan. Ya. Ini untuk pengadaan barang ataupun logistik, ya strateginya tentu saja tidak sampai stok itu habis ya. Biasanya peramalan stok ini harus sesuai dengan permintaan daripada konsumen. Jadi kalau di saat ini misalnya menjelang Ramadan, jadi apa yang akan diperbanyak stoknya, misalnya kurma ya, ataupun madu, ataupun yang dibutuhkan selama puasa, yaitu suplemen-suplemen makanan misalnya. Jadi pengadaan barangnya atau logistiknya harus tidak boleh kosong di rak yang ada di display. Ini contoh-contoh daripada penggunaan dari display logistik. Untuk jasa di sini bisa menggunakan pra pembelian ya, pasca pembelian serta adanya layanan tambahan. Misalnya kalau untuk informasi umum, tempat parkir dan toilet. Kalau jasa ini lebih kepada fasilitas dan penyediaan program-program yang bisa melayani dengan baik para konsumennya. Nah, ini untuk kegiatan pengalaman di toko, pertumbuhan e-commerce ya memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda untuk menciptakan hiburan dalam toko. Artinya bisa memberikan nilai-nilai tambah yang lain untuk para konsumen ini bisa menikmati atau bisa bertransaksi dengan baik. Ini melalui komunikasi, yaitu melalui iklan tentunya, kalau kita bisa menggunakan konten langsung untuk saat ini ya, seperti Instagram Live ataupun Facebook Live, atau bahkan di Shopee banyak Shopee Live misalnya. Atau mungkin di program Lazada bisa melalui acara-acara TV yang bisa mempromosikan produk-produknya. Keputusan lokasi mungkin saat ini tidak begitu penting karena seluruh jangkauan bisa dijangkau asal koneksi internet maupun program-program yang bisa dijangkau melalui internet yang bisa menjangkau masyarakat atau konsumen di bagian manapun, di lokasi manapun ya. Nah, untuk label pribadi di sini ini berhubungan dengan packaging. Biasanya untuk para pedagang grosir dia memiliki label-label tertentu ya, yang bisa di pengadaannya. Untuk perdagangan grosir di sini grosir tidak terlalu memperhatikan promosi karena memang sifatnya adalah partai besar ya, artinya pembeliannya itu cukup dengan misalnya minimal untuk pengiriman 1 truk misalnya ya, jadi dia tidak memerlukan promosi, hanya biasanya melalui media rantai pemasok ya, yang tidak boleh adanya hambatan di situ. Jadi di sini juga ada jenis-jenis perdagangan grosir, kemudian pergudangan ya, penjualan promosinya lewat apa untuk perdagangan grosir tentu berbeda dengan perdagangan eceran ya, walaupun sekarang medianya media online, dia perdagangan grosir ini tetap memiliki gudang yang baik ya, tentu saja menghindari sistem penumpukan untuk stok yang mereka punya, yaitu mereka memiliki sistem stok yang baik atau logistik yang baik. Tren dalam perdagangan grosir di sini ada 4 ya yang bisa memperkuat, yaitu kesepakatan, terus mendapatkan gambaran antara produsen, kemudian memenuhi komitmen ke produsen, serta mengidentifikasi layanannya. Kemudian logistik pasar di sini lebih kepada infrastrukturnya. Untuk tahapan perencanaan logistik, yaitu menentukan proposisi, artinya proposisi di sini tempat ataupun lokasi ataupun di posisi mana dia berada untuk pelanggan mana dia akan menjangkau. Kemudian rancangannya, pengembangannya bagaimana, serta implementasinya di lapangan seperti apa. Sistem logistik di sini meliputi manajemen bahan, aliran ya, distribusi yang baik dan teknologi informasi yang bisa menjangkau seluruh aktivitas logistik tersebut. Keputusan logistik terdiri dari pemrosesan pemesanan, yaitu bagaimana pesanan itu awal diproses melalui deal-deal yang sesuai dengan kesepakatan.
kemudian adanya pergudangan, tentu saja penyimpanan yang baik, apakah itu memerlukan chiller atau freezer ataupun pergudangan yang kering ya, jauh dari tempat yang basah misalnya karena bisa berjamur dan lain sebagainya. Ini harus secara baik dikelola dengan sistem logistik tersebut. Kemudian persediaan juga jangan sampai menumpuk, artinya kalau barang itu cepat busuk, artinya dia siklus persediaannya pun harus ditata dengan baik. Apakah menggunakan LIFO maupun FIFO misalnya. Kemudian sistem transportasi. Pengangkutan ini juga sangat diperlukan karena jadwal pengangkutan yang baik akan menentukan delivery kesampaiannya barang tersebut di tangan konsumen dengan tepat waktu. Tentu saja hal ini menghindari komplain, dengan keterlambatan berarti komplain konsumen akan semakin tinggi. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.